meeting sama pemantauan di pemilihan kategori pasien seperti itu. Aduh. Ya, ini langsung saja. Jadi saya jelaskan dari unit dulu. Nanti ada saya jelaskan, ada yang langsung ke unit aja nggak apa-apa, langsung praktek gitu. Enaknya bagaimana? Jelaskan dulu atau langsung praktek? Boleh. Iya, langsung saja. Di sini ada unit ventilator tipe SV350. Di sini ada tipe dari lo kami, namun dari tipe lo sendiri ini kami sudah support untuk neonate. Jadi di ventilator kami ini sudah bisa dari adult maupun ke neonate. Neonate pun sendiri itu bisa dari tidal volume 2 mili. Jadi berat badan 200 gram sudah bisa. Iya. Jadi adapun nanti kalau semisal ada case bayi prematur itu ventilator kami sudah support untuk bayi seperti itu. Bu silakan maju Bu. Terus adapun dari spesifikasi unit kami ini untuk O2 sensornya kami masih menggunakan O2 sensor galvanik yang notabene nanti kurang lebih 1 tahun sekali ganti. Untuk sensor flow-nya kami ada 2. Di sini ada inspirasi maupun ekspirasi. Flow sensornya kami juga bisa untuk autoclavable, jadi bisa disterilkan. Untuk pembukanya sendiri cukup mudah. Ini kan ada tanda kunci sama buka kunci ya Bu ya. Ada tanda panah. Nanti kita tinggal switch ke buka kunci, ditarik, ini sudah membuka. Iya, seperti itu. Sama halnya dengan ekspirasinya. Ekspirasinya juga sama untuk membuka penutupnya. Jadi tinggal di saja ke buka kunci, ditarik, nanti sudah membuka seperti itu. Tapi di sini untuk flow sensor neonate, di sini ada tambahan lagi. Jadi bukan dari unit sendiri. Untuk flow sensor neonate kami ada di eksternal. Iya. Nanti kalau semisal digunakan di ruangan NICU ataupun NICU, nanti kalau semisal ada case pasien neonate bisa dipasangkan untuk aksesoris flow sensor untuk neonate. Terus di sini ada untuk humidifier sama chambernya. Terus ada pun kabel power kami ada di belakang. Ini colokan untuk kabel power kami. Di sini ada untuk kabel power ada oksigen. Terus ada lagi di sini ada beberapa aksesoris untuk ini kan datanya bisa diinputkan. Nanti ada di sini kita tanyakan dasi saja, nanti bisa diekspor untuk data pasien. Nanti bisa di screenshot, diambil datanya. Seperti itu. Di sini layar kami juga bisa dibuka. Nggak bisa full, tapi bisa di-adjust saja sesuai kebutuhan user. Terus langsung saja untuk menyalakan unitnya di sini kita ada tombol powernya. Kurang lebih ditekan 3 detik sampai menyala. Terus di unit kami ini semi transport yang notabene ini bisa dilepas pasang dari unit. Jadi dari trolinya ini bisa dilepas pasang. Ini ada penguncinya di sini. Tinggal ditekan aja penguncinya. Terus unit bisa diambil seperti ini. Iya. Jadi semi transport yang notabene nanti kan ini bisa pakai tabung ya, bisa dari ruangan A ke ruangan B seperti itu. Bisa. Terus di sini kami diarahkan pada saat menyalakan unit kita diarahkan untuk melakukan sistem cek atau melakukan kalibrasi secara rutin. Jadi ada panduan dari visualnya, kita cukup untuk konekkan dari oksigen dikonekkan ke sentral maupun ke tabung. Terus ini ada
link test plug. Link test plug ini apa? Jadi kalau semisal di user kan biasanya ditutup pakai tangan nih. Di unit kami ini disediakan untuk menutup linknya. Jadi dimana nanti nggak ada kebocoran dari tangan. Kalau misal tangan kan biasanya ada goyang-goyang ataupun apa, nanti terjadi kebocoran ya. Nah di sini kami sudah dipandu untuk disediakan link test plug-nya. Kalau sudah secara visual sudah mengikuti prosedur, tinggal kita continue. Ini melakukan kalibrasi. Tujuannya apa? Tujuan dari kalibrasi sendiri ini untuk mengetahui apakah dari breathing sendiri ini mengalami kebocoran atau enggak, apakah dari unitnya mengalami kebocoran atau enggak. Kalau semisal ini mengalami kebocoran, nanti ada di sini indikasi gagal untuk kalibrasinya. Ini kan warna hijau ini kan menandakan kalau dia berhasil nih. Kalau nanti gagal, dia berubah warna jadi merah. Terus di sini juga ada nanti semisal ada kebocoran dan lain-lain, di sini ada untuk kebocorannya. Di sini kan ada untuk toleransinya ya. Nah, ini di sini masih, kalau warna putih itu biasanya masih toleransi. Kalau warna kuning udah warning, kalau tanda merah udah terjadi kebocoran. Nah, di sini kita kan mengapa kok melakukan sistem cek awal? Jadi semisal kita langsung ke pasien itu kan sudah aman, sudah nggak ada kebocoran dari unit maupun dari breathingnya sendiri, seperti itu. Di sini untuk kalibrasi oksigennya cukup lama, jadi kurang lebih 2 menit. Tapi kalau kalibrasi keseluruhan itu cukup mudah, singkat saja, 3,5 menit saja. Boleh jelaskan satu persatu itu Mbak? Kalau misalnya poin ini kuning, itu masalahnya apa? Iya, nanti kalau ini kan ada kalibrasi dari ininya apa, blowernya. Jadi kayak ini tuh kayak turbin. Jadi kan kita sudah pakai turbin nih, jadi sudah aman. Terus di sini ada kalibrasi oksigen, O2 flow sensornya. Terus di sini juga ada kalibrasi inspirasi maupun ekspirasi. Nanti kalau semisal salah satu ada fade atau kita nggak nancep ke oksigen, nanti akan terjadi indikasi leakage ataupun nggak sukses kalibrasi sendiri. Jadi kalau semisal kita udah ada kebocoran di awal ataupun inspirasi ataupun ekspirasinya ada kebocoran ataupun ada masalah, itu langsung gagal sampai ke bawahnya. Jadi lebih aman untuk ke pasien, lebih safety gitu kan. Nah, kalau sudah pas semua, kalau sudah aman semua, unit sudah bisa digunakan. Tinggal kita exit, ini unit sudah bisa digunakan. Seperti itu. Nah, untuk penggunaan unit sendiri ini ada untuk pemilihan kategori pasien. Di sini ada pasien dewasa, ada pediatrik maupun ada neonat. Nah, di sini kan saya pakainya yang breathing adult ya. Jadi ini untuk pemilihan adult. Ini kita ada untuk perempuan maupun laki-laki. Terus di sini mode ventilasinya ada invasif maupun non invasif, seperti itu. Terus di sini untuk membantu memudahkan user untuk mengatur mode ventilasinya, kita dituntut untuk menginputkan tinggi badan dari pasien, di mana nanti untuk membantu berapa tidal volume dari pasien, seperti itu. Semisal nih dengan pasien laki-laki mode invasif dengan tinggi badan umpamanya 165. Exit. Nanti di sini untuk ideal body weight dari pasien sendiri ini sudah otomatis seperti itu. Tinggal kita ini kan sudah untuk tidal volumenya sudah mengikuti. Tadi kan 490 untuk tinggi badan 170-an. Nah ini di berat badan 165 tidal volumenya kurang lebih 470. Nah, untuk penggunaan sendiri ini untuk beda lagi kalau nanti pakai pasien yang neonat. Kalau pakai pasien neonat nanti yang diinputkan bukan tinggi badan lagi,
melainkan berat badan dari pasien, berat badan real dari pasien. Seperti itu. Kalau untuk pasien adult maupun pediatrik nanti inputkannya tinggi badan dari pasien. Di sini tinggi badannya juga cukup range-nya cukup lumayan ini tinggi, jadi dari tinggi badan 80 sampai tinggi badan 250 cm. Seperti itu. Mbak mau tanya, Iya. Mbak, kalau untuk itu kan kemarin kan kita yang sama Mindre pusat ya ke sini beberapa waktu lalu, itu kan memang kita pakai cek. Nah ini kan sebenarnya menjadi dilema juga di ventilator, bukan di sini aja sih, hampir di semua rumah sakit. Iya. Karena kan yang di situ tuh kan sebenarnya kan BB-nya itu kan BB BMI ya. Iya. BB ideal kan dari BMI ya. Iya. Ya kan. Nah jadi kita kan disarankan ya sudah menggunakan panjang badan aja karena menggunakan meteran lebih gampang gitu. Nah, tetapi saat kita mengukur itu dengan tinggi badan, itu kan berarti akan muncul nanti hitungannya BB yang sebenarnya, BB yang idealnya pasien. Jadi misalnya pasien dengan BB 60 ternyata BMI-nya di situ terhitung 40. Nah, tetapi saat kita menghitung tidal volume, dokter kan menanyakan ini BB-nya berapa. Nah, itu tidal volumenya terus kita mengikuti BB ideal atau BB pasien. Ini untuk tidal volume sendiri kan hitungan dari tidal volume itu kan mengikuti dari idealnya pasien ya, bukan berat badan realnya. Berarti nanti saat ditanya dokter kita menggunakan BB yang terhitung dari situ ya? Iya, jadi kalau semisal nih kalau ditanya dokter ini berat badannya berapa, ini kalau di unitnya ini berat badannya di unit ya untuk ideal body weightnya sekian dok, dengan tinggi badan sekian, seperti itu. Ya, karena terkadang kan memang ya ventilator itu kan itu ya apa sih namanya banyak dari rumah sakit lain pun terkadang memasukkannya beberapa kali pelatihan itu juga hanya berat badan realnya gitu. Nah kadang kita misalnya oh ini BMI-nya dok ini berat badannya 40, masa segini 40. Nah padahal itu kan sudah terhitung, berarti kan kesepakatannya itu ya dengan mesin ini berat badan dari panjang badan itu. Iya, berat ya kan? badan dari berarti yang disampaikan adalah BMI-nya ya. Betul. Kalau untuk neonat itu berat badan real dari pasiennya. Iya. Jadi di sini berat badannya bisa dari 0,2 kilo sampai 15 kilo dengan kategori pasien neonat. Seperti itu. Iya, 200 gram. Nah, kalau sudah di sini ada ini untuk kategori pasien yang saat ini ada di atas pojok kanan atas yang dari saya ini ada kategori dari pasien. Nah, ini untuk mode yang saat ini kita gunakan, kan saat ini masih standby ya unitnya. Ini mode yang saat ini kita gunakan. Terus ada di sini history. History ini apa? Kayak history ini kayak event logbooknya dari pasien. Nanti ada di sini bisa di-adjust saja. Ini kurang lebih data dari pasien. Apapun yang keluar dari pasien nanti muncul di sini. Seperti itu. Terus ada ceiling trends, terus event logbook. Ini tadi semisal terjadi alarm ataupun terjadi apa itu muncul semua di sini. Seperti itu. Untuk baterainya sendiri kita bertahan di kalau menggunakan satu baterai itu kurang lebih 90 menit. Kalau ini kan ada dua baterai yang tertanam nih. Ini kurang lebih 180 menit. Iya, seperti itu. Nah, ini kalau semisal unit digunakan, saya sarankan untuk tancap aja ke unit, ke stop kontak. Dimana nanti kalau semisal sudah penuh nanti sistemnya sudah sistem cut off. Jadi nggak merusak unit lagi, iya nggak merusak baterai dari unitnya. Seperti itu. Di sini ada alarm setup. Alarm setup ini apa? Alarm setup ini untuk mengatur batas yang ditentukan user. Nanti kalau semisal ini dari airway pressure-nya ditentukan batasnya sampai berapa, seperti itu. Terus di sini juga minute volume-nya ada ditentukan nanti sampai batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa. Mengapa kalau kita tentukan nanti ada alarm untuk menentukan batas atas sama batas bawah sendiri itu untuk reminder alarm yang terjadinya alarm. Jadi kalau semisal melebihi atau kurang dari yang ditentukan nanti alarm akan berbunyi seperti itu. Terus di sini ada audio suction sama nebulizer. Audio suction ini apa? Kayak audio suction itu kayak semisal penambahan oksigen aja, bukan suction yang kita mengambil cairan, bukan. Jadi penambahan oksigen saja. Kalau nebulizer ini untuk kita
nebul untuk memudahkan user untuk melakukan nebul ke pasien. Jadi kita nggak usah ke tambahan untuk ininya, tambahan untuk apa, alatnya. Jadi dari sini nanti ada konektor sendiri untuk enable-nya seperti itu. Di sini kita tancapkan aksesorisnya, nanti langsung ke pasien, bisa ada obatnya juga. Terus di sini ada lock ini untuk mengunci layarnya. Jadi kalau semisal layarnya dikunci itu kita nggak bisa untuk mengotak-atiknya. Jadi cukup safety ya. Kalau semisal ada pasien ataupun keluarga dari pasien seperti itu. Terus ini ada HFNC O2 terapi namanya. Kalau HFNC-nya di unit lain mungkin HFNC di sini kita namanya O2 terapi. Seperti itu. Untuk mode ventilasinya juga cukup lengkap. Ada volume assist control, ada SEMV, ada CPAP. Terus di sini juga ada lagi. Ada PLVC ini untuk volume garansi. Ada 2 level ini kita BPAP. Ada AMV. AMV ini kalau di unit lain mungkin namanya ASV. Terus untuk ketika kita sudah menginputkan data pasien, sudah lengkap semua, kita tinggal start ventilation. Seperti itu. Nah, di sini mode yang saat ini kita gunakan tadi kan mode standby ya. Kalau sekarang ini mode volume assist control, mode yang saat ini kita gunakan seperti itu. Terus di sini ada freeze. Freeze ini untuk menghentikan layar kalau semisal mau difoto ataupun dilihat datanya, diamati, ini bisa kita freeze, terus kita kembalikan lagi seperti itu. Terus ada pun tampilan pada unit sendiri, ini ada tampilan dari